Yang dimaksudkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menciptakan. Kalau Allah maha menciptakan, berarti dia sudah pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Allah mengetahui dengan jelas semua perkara yang bersangkutan dengan ciptaannya tanpa ada perbedaan, apakah itu nampak atau tidak, tersembunyi atau samar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci segala ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau kering, melainkan sudah tertulis di kitab nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, jadi maksudnya ilmu itu, sifat wajibnya ilmu itu adalah Allah maha mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara tersembunyi maupun tampak, yang samar-samar maupun tidak jelas, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala yang ada di alam raya ini, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi, pasti diketahui oleh Allah. Dan ilmunya Allah itu maha luas, begitu luasnya sehingga jika seluruh air di lautan ini digunakan untuk menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah Ta'ala, maka tidak akan mampu tinta tersebut untuk menulis tentang kebesaran ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maha alim, ya, maha pintar, ya, saking luasnya ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan ilmu kita dengan Allah Ta'ala itu nggak ada apa-apanya, Pak. Maaf. Kenapa? Yang menciptakan kita ini adalah Allah Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Khidir, ya, ketika duduk di tepi pantai dengan Nabi Musa alaihissalam menunggu perahu yang ingin membawa mereka berdua, itu Nabi Khidir melihat burung kecil. Burung kecil itu sedang mengelilingi lautan tersebut, mondar-mandir di lautan, ya, di dasar atas lautan tersebut. Kemudian nggak lama kemudian burung yang kecil itu mengambil air dari lautan tersebut. Burungnya kecil betul. Ya, akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah kamu melihat burung yang kecil itu mengambil air dari lautan?" Kata Nabi Musa, "Iya, wahai Khidir. Itulah ibarat ilmu manusia." Ya, ibarat ilmunya manusia dengan Allah Ta'ala. Setetes dari lautan itu adalah ilmu seluruh makhluknya Allah Ta'ala, sedangkan lautan itu ibarat ilmunya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada perbandingannya ilmu kita dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi setetes air laut, kalau ada celupkan itu, Pak, bahasanya, Anda ambil itu netes satu tetes itu ilmu seluruh makhluk. Manusia mulai zaman Adam sampai hari kiamat digabung semua ilmunya, kepintarannya, ilmunya malaikat, semuanya digabung, itu masih lebih luas ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmunya seluruh makhluk itu ibarat satu tetesan laut, sedangkan ilmunya Allah Ta'ala itu ibarat laut yang sangat luas. Padahal bumi ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Bisa membayangkan ilmu kita ini nggak ada artinya. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan aku tidak memberi kepada kalian itu ilmu pengetahuan kecuali sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi maaf, kita ini dianjurkan jangan sampai sombong. Ya, karena nggak pantas. Ya, karena ilmu yang dikasih oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sangat sedikit sekali. Ya, sampai ulama mengatakan perbedaannya ilmunya Allah dengan makhluk ini, kalau Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Ya, kalau manusia tidak mungkin bisa mendekati, apalagi menyamai ilmunya Allah Ta'ala.
Ya, jangankan mau menyamai, deketi ilmunya Allah Ta'ala nggak mungkin, nggak bisa manusia ini. Karena terbatas ilmunya. Jadi maaf kalau kita sombong ini nggak pantas. Kenapa? Ada orang yang lebih pintar di atas kita, Pak. Maaf. Ya, kita sombong dengan kekayaan nggak pantas. Kenapa? Ada yang lebih kaya dari kita. Ya, makanya kalau kita merasa diri kita ini bukan orang pintar, jangan sampai sombong. Ya, contoh, Pak, maaf. Ya, RT sombong dengan kedudukannya. Saya ini RT harus dihargai, padahal di atas RT ada RW. Ada RW sombong, padahal di atas RW ini ada lurah. Lurah sombong, padahal di atas lurah ini ada jabatan camat. Camat sombong, padahal di atas camat ini ada bupati. Bupati sombong, di atas bupati ini ada gubernur. Gubernur sombong, di atas gubernur ada menteri. Menteri sombong, di atas menteri ini ada presiden. Jadi maaf kalau kita menyombongkan diri ya dengan ilmu yang kita dapatkan, padahal di atas kita itu ada orang yang lebih alim. Ya, dan Allah tidak senang dengan orang yang sombong, apalagi sombong dengan ilmu. Ya, nggak suka Allah Ta'ala itu. Ya, sampai pernah dikisahkan ya, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu kan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat itu pernah berkata, tidaklah Tuhan Allah menciptakan kami ini dari suatu makhluk kecuali kami ini lebih alim daripada makhluk yang lainnya. Jadi malaikat ini salah satu sebab maaf malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena malaikat ini merasa dirinya lebih alim daripada manusia. Ya. Jadi kata malaikat, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali kita lebih alim, kecuali kita ini lebih pintar. Nah, akhirnya diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di dunia itu Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kata malaikat, jawab. Padahal ilmunya Allah ini Allah lebih faham. Cuma malaikat menegur, ya, berkata, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan orang tersebut untuk merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Nggak usah diciptakan lagi, sudah cukup kami yang bertasbih dan berzikir memuji namamu. Nggak usah diciptakan lagi makhluk yang aneh-aneh, sudah cukup kita aja. Kata malaikat itu cukup kita. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Kamu tidak mengetahui dengan apa yang aku ketahui. Wahai malaikat, kalau kamu merasa lebih alim, lebih pintar daripada aku, maksudnya ya karena Allah mau menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Cuma malaikat mengatakan nggak usah. Kalau Nabi Adam dijadikan khalifah, nanti turunannya bakal menumpahkan darah di bumi. Jadi nggak usah diciptakan, biar kita aja yang diciptakan. Maksudnya malaikat seperti itu. Kalau kamu memang merasa lebih pintar daripada saya, lebih alim daripada saya, coba sebutkan nama-nama ini, kata Allah Ta'ala. Nama-nama benda. Nggak taunya malaikat nggak bisa menyebutkan nama-nama benda, Pak. Nggak bisa menyebutkan nama-nama benda. Ya umpamanya ini apa, air, umpamanya kemudian ini bata, ini pasir. Itu malaikat nggak tahu namanya sama sekali. Jadi malaikat nggak tahu nama-nama bendanya, makhluknya Allah Ta'ala. Jika kamu merasa lebih pintar, kata Allah Ta'ala, ayo sebut ini namanya apa aja. Akhirnya malaikat tidak bisa menyebutkan. Ya, mereka mengatakan, ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Ya, kata malaikat, ya Allah, engkau maha suci, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, dikasih ilmu tentang ini benda, nama-namanya. Akhirnya kata Nabi Adam, ayo kasih tahu itu malaikat. Malaikat nggak tahu nama-namanya, kasih tahu ya Adam namanya. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Adam, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Akhirnya malaikat takjub dengan ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam lebih alim daripada malaikat, lebih paham ilmunya daripada malaikat. Akhirnya gara-gara Nabi Adam itu lebih alim daripada malaikat, makanya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud dan juga untuk menegur malaikat supaya jangan sombong. Karena malaikat mengatakan tidak ada makhluk Allah yang lebih alim daripada malaikat. Akhirnya diciptakan manusia. Jadi maaf manusia ini sebenarnya lebih alim daripada malaikat.
Ya, lebih alim daripada malaikat. Kenapa? Manusia ini tahu nama-namanya, Pak. Kalau malaikat ini nggak tahu. Malaikat ini tahunya cuma ibadah. Kalau nama disebut nama ini, malaikat nggak paham. Malaikat ditanya hukum fikih nggak ngerti. Malaikat itu pokoknya tahunya ibadah. Kalau manusia ini pinter, ya segala macam ilmu tahu. Kenapa? Karena memang Nabi Adam itu dikasih ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai sombong. Kalau sombong bakal ditegur. Malaikat aja yang ahli ibadah ditegur oleh Allah Ta'ala, nggak boleh sombong. Ya, Nabi Musa aja pernah dikisahkan. Ya, Nabi Musa itu kan di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa kan pernah belajar kepada Khidir.